Shalom semuanya. Shalom, selamat beribadah kembali bersama kami semua di GKP Sidoarjo, baik jemaat yang berada dalam gedung gereja maupun jemaat yang berada dalam ruang ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa. Ya Bapa yang baik, sungguh teramat indah kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami, bahwa sudah tidak ada lagi Tuhan yang seperti Engkau. Tak ada lagi Tuhan yang paling berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu menuntun langkah kami, baik kami dalam posisi terendah dalam hidup kami maupun saat-saat bahagia dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai langkah teman-teman yang belum nampak hadir. Tuhan percepat langkah mereka dimanapun mereka berada. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Tuhan berkati setiap pelayanan Tuhan di sini dan juga jemaat-jemaat semuanya boleh terberkati. Haleluya. Ku
meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Haleluya. Sungguh kami sangat bersyukur dengan kehadiran-Mu di setiap kehidupan kami. Sungguh hanya Engkau yang teramat besar, Engkau yang paling indah bagi setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan yang menjaga setiap kami, Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami supaya kami hanya boleh terfokus kepada-Mu. Bagi jemaat-jemaat yang siap bersorak-sorai bersama saya katakan amin. Ada amin hari ini? Amin. Kita akan pujikan sungguh nyata kasih-Mu, bahwa seindahnya pelangi, secerahnya mentari hanya Yesus yang berindah. indahnya pelangi.
sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita boleh lebih berfokus kepada firman Tuhan yang akan disampaikan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak dapat kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah Tuhan
duduk diam, mendengarkan firman. Biarlah pikiran kami terfokus, pikiran kami terkonsentrasi untuk firman-Mu dan tidak untuk hal yang lain. Biarlah kami haus seperti rusa yang rindu sungai-Mu. Dan saat ini jiwa-jiwa kami Tuhan, semuanya kami haus akan firman-Mu. Ya, kami pulang kami beroleh kemenangan, kami pulang kami membawa berkah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih ingat minggu lalu Ibu pas firmannya apa, renungannya apa? Bahwa janji Tuhan itu pasti tepat, ya. Waktu Tuhan, waktu selalu tepat. Tidak pernah Dia gagal, tidak pernah Dia melalaikan janjinya, tidak pernah Dia lupa dengan janjinya. Yang menjadi masalah adalah kitanya, respon dari kita. Bagaimana kita meresponi janji-janji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman dari Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Ibu Pendeta Erna bisa membacakan dengan lantang. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Amin. Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Iya. Tapi mulai dari awal lagu dikatakan yang terutama Tuhan, yang terutama Yesus. Dan kita mengerti Dia maha dahsyat. Dia tidak pernah gagal. Sekarang tergantung dari pihak kita, bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Biasanya yang menjadi kesukaan kita, ayat-ayat kesukaan kita, itu yang berkat. Yang diingat kalau dari ayat-ayat ini, kamu akan diselamatkan, kamu akan mendapat kemenangan, kamu akan begini, kamu akan begitu. Tapi biarlah kita melihat dalam satu firman Tuhan secara keseluruhan. Seperti kalau kita melihat iklan, promo, semua itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi kalau kita melihat, mendengar, dan selalu ada yang berani mengklaim janji Tuhan, kamu akan tinggal tenang, kamu beroleh kekuatan, kamu akan menang. Tapi bagaimana dari kita sendiri, respon kita bagaimana? Ya, itu yang membuat kita lupa atau melupakan diri. Rio tolong dari bahasa versi firman Tuhan yang hidup dikatakan,
karena Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel telah berfirman, bila kamu bertobat dan berdiam diri menantikan aku, maka kamu akan selamat. Dengan tinggal tenang dan percaya kamu akan dikuatkan. Tetapi kamu iya, ini teguran firman Tuhan pada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Iya, dikatakan kalau terjemahan baru kamu enggak, tapi terjemahan bahasa Inggris, terjemahan yang lain katakan kamu tidak mau, kamu tidak mau berubah, you don't want, you refuse, kamu menolak. Next view ada, iya. Seringkali yang terjadi adalah penolakan kita, refuse. Kita mau janji-janji firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. No. Kita biasa PW, anak-anak muda selalu bilang PW. Sudah PW om. Suka firman Tuhan? Masih sebagian. Suka berdoa? Suka berkat Tuhan? Mau doa malam? Atau kita no? Iya. Iya, itu si manusianya itu sudah pakai jas. Nanti dia sudah bersenjata, bukan bersenjata, dia pakaian lengkap. Iya. Pinginnya bergerak, pinginnya berdoa, pinginnya saat teduh, pinginnya hidup benar, siap. Tapi yang ada adalah no, kamu enggak, kamu tidak mau. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, dan banyak terjadi di antara umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya. Mulut berkata, iya saya cari Tuhan, saya andalkan Tuhan, tapi dalam hati tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan kita yang mencerminkan yes Tuhan. Yang ada kamu enggak. Kita sering mendengar firman Tuhan, ya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dengan tinggal senang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi banyak hamba Tuhan yang tidak menyampaikan tetapi kamu enggak. Kamu selalu membenarkan diri sendiri. Kita selalu punya alasan untuk meninggalkan ibadah, selalu punya alasan untuk tidak melayani Tuhan, selalu punya alasan untuk no kepada Tuhan. Apakah itu yang kita sebut Tuhan, aku cinta kepadamu? Doanya indah, tapi biarlah hari ini kita diingatkan bahwa kita itu terbatas dan kita itu lemah. Iya. Yang terjadi kalau minggu lalu mungkin dikatakan seringkali janji Tuhan belum terlaksana, seringkali doa-doa kita belum kita terima jawabannya, belum ada mujizat. Tapi apakah pertanyaannya, Rio kembali ke yang terjemahan, sudahkah kita bertobat? Kata bertobat ini dia mengandung luas artinya. Setiap hari kita harus bertobat. Amin. Tidak pernah ada kita yang punya kesempurnaan 24 jam. Ada yang tidak menggerutu, tidak ngomel, ada mungkin ada yang berani
Ada yang tidak pernah menipu? Kadang itu menipu tipis-tipis. Sekarang ada istilah tipis-tipis. Iya, berbohong demi kebaikan. Tapi hari ini dikatakan dengan bertobat. Sekali lagi dengan bertobat. Sulit ngomong bertobat aja juga sulit, apalagi untuk melakukan. Mungkin firman Tuhan hari ini cukup berat. Iya. Tapi akibat kalau kita boleh bertobat, kalau kita boleh tinggal diam dan menantikan Tuhan, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Katakan, saya tidak enggan. Saya tidak menolak didikan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, katakan dalam hatimu, aku mau dikoreksi. Apa yang Tuhan mau? Iya. Sering terjadi kita tidak tenang, kita tidak mau bertobat. Bagaimana mungkin kita mau mendapat kemenangan dari Tuhan? Bagaimana kita mau mendapat perkenanan Tuhan kalau kita tidak mau bertobat? Mungkin kita lupa kita pernah sombong. Kalau bukan saya. Kalau bukan saya. Saya pun harus banyak belajar. Banyak belajar. Iya. Baik di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Iya. Seringkali ini karena aku berhasil. Lupa kalau yang membuat berhasil itu adalah Tuhan kita. Iya. Tapi dikatakan sekali lagi, bila kamu bertobat, berdiam diri menantikan aku, bukan hanya berdiam diri. Kalau hanya berdiam diri terus leyeh-leyeh, terus suruh berdoa malam aja gak mau, terus berdiam diri aja, untuk bertindak, untuk bekerja malas, bagaimana uang bisa jatuh dari langit. Tapi dikatakan menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Kata menantikan Tuhan berarti duduk diam. Apa Tuhan yang mau? Apa yang Tuhan ingin dari saya? Mungkin kita sudah melayani. Oke, Tuhan, what next? Apa selanjutnya? Apakah hanya sampai level saat ini, atau kita mau sampai level demi level lain? Seperti kita dari SMP, dari SD, SMP, SMA, sekarang kuliah, mungkin S2, S3. Biarlah kita menantikan Tuhan, maka kamu akan selamat. Dan dengan tinggal tenang dan percaya, kamu akan dikuatkan. BBM sudah naik, Pertalite sudah naik, semua barang pasti menyusul naik. Sekarang bagaimana respon kita menghadapi dunia ke depan yang tidak akan pernah gampang, semakin hari semakin berat, semakin hari semakin berat. Ayat 16, kamu berkata bukan, kami akan naik kuda dan lari cepat, kamu akan lari dan lenyap. Kamu pula kamu mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Inilah realita dunia. Kalau kita masih mengandalkan kuda kita, kuda bisa berarti kekayaan. Kuda bisa berarti mungkin kita, saya masih punya si A, familiku masih kaya.
bosku masih mau menolong aku masih muda, aku masih bisa bekerja, aku masih lebih dan lebih lagi. Tapi firman Tuhan bisa mengatakan kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya, pesaing-pesaing kita lebih lagi. Hati-hati. Kompetitor kita bukan hanya teman di bangku kuliah, tapi wira swasta pun seperti Pak Agus bisa merasakan bagaimana risiko di dunia pekerjaan. Kalau kita mengandalkan modal kita, mungkin lawan kita punya modal lebih lagi. Mereka punya modal lebih cepat. Para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Karena itu hari ini berhati-hati. Kalau kita mengandalkan kekuatan, kalau kita mengandalkan kuda, kalau kita mengandalkan diri sendiri, dikatakan firman-Nya, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Biarlah hanya satu nama, His name is Jesus. Pada waktu kita berada pada titik nadir, biasanya orang baru sadar, ya Tuhan, aku telah jauh melangkah, aku telah menyimpang. Tuhan, aku sangat menyisahkan hati-Mu. Tuhan, sepertinya aku sudah melayani, sepertinya aku sudah ini, sudah itu. Aku capek, Tuhan. Aku capek berlari. Tapi hari ini, kalau Ayub dikatakan orang yang saleh, tapi waktu Ayub mengalami ujian, dia tetap jatuh dalam dosa. Sampai akhirnya dia mengakui, dulu kata orang, karena Ayub memang kaya, Ayub berada, dia mengatakan dulu kata orang, tapi sekarang dengan mataku aku melihat. Perlu proses. Ayub perlu proses. Untunglah Ayub bertobat, sehingga Ayub dipulihkan dan dia mendapatkan berlipat-lipat dari semula. Semula dia sangka dia sudah benar. Semula dia sangka dia sudah hidup dalam kekudusan, tapi dia lupa. Dia juga menyalahkan Tuhan. Ya, tapi waktu dia sadar, dia bertobat, Ayub dipulihkan. Biarlah kita juga mau seperti Ayub, kita selalu bertobat dan kita dipulihkan. Yusuf pun perlu waktu yang panjang. Mulai dari dia dijual kakaknya, dimasukkan sumur, sampai dia menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Mesir, itu perlu sekian tahun. Tidak instan, tidak begitu saja, tapi ada prosesnya. Masuk penjara dan sebagainya, diuji lagi oleh istri Potifar, dia lolos lagi. Karena Yusuf sadar dia masuk dalam rencana Tuhan, dan dia tahu waktunya Tuhan yang indah. Dia terus dengan tinggal dan terus menantikan Tuhan. Dia sempat berkata, menggantungkan pada juru minuman, kalau nanti kamu ini jangan lupa aku ya, seperti kita. Jangan lupa saya ya. Tapi Yusuf tetap sabar. Dia tunggu waktunya Tuhan, dan waktunya Tuhan cukup hebat, tepat pada waktunya. Seringkali kita menunggu waktunya dengan tidak sabar.
Kebanyakan kita selalu berargumen dengan Tuhan, tidak mau bertobat, tidak mau menantikan waktunya Tuhan, tidak percaya Tuhan pasti tolong, dan tidak mau berdiam diri. Argumen yang selalu dikatakan seperti Tuhan Yesus tidak berubah, jadi aku juga tidak berubah. Kalau lagunya Nia dan Niati gimana? Aku masih seperti yang dulu. Dan kita berkata saya ini juga saya ini seperti ya ini seperti ini. Sudah salah tapi tetap mencari alasan pembenar. Ya, pada saat terjadi tragedi, pada saat mungkin uang kita dibawa orang, pada saat mungkin kita tinggal di kelas, pada saat kita harus remedi, merasa Tuhan tidak tolong. Pertanyaannya, apakah kita sudah belajar? Apakah kita sudah rajin? Apakah kita sudah terus mengandalkan Tuhan? Atau kita merasa saya punya Buddhaku bisa lari cepat, saya punya otakku cemerlang, saya punya uang, dompetku masih tebal, saya punya bos, saya punya family, saya punya ini, saya punya itu, saya punya deposito. Dengar hari ini, para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Tapi kalau kita mau bertobat, kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang menjadikan kita pemenang. Dalam kondisi terburuk, jika kamu mau bertobat, tinggal tenang, menantikan Tuhanmu dengan percaya, maka Tuhan akan menjadi pembelamu. Tuhan akan membuat kamu menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara, dalam Yeremia 15 ayat 5-6 saya tadi katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, apa akibatnya kalau menjauh dari Tuhan? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggur, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jangan pernah kita mengandalkan Buddha kita, ya. Kalau terjadi masalah, jangan bingung dengan orang mau ngomong apa. Jangan takut orang yang suka gunakan uang untuk mengikat engkau, sehingga engkau menjadi manusia tanpa prinsip. Maaf, ini agak keras. Jangan pernah kita diikat oleh manusia kalau itu melanggar prinsip firman Tuhan, melanggar komitmen kita dengan Tuhan. Pada saat kita mau melayani, ternyata kita takut dengan si A, dengan si B. Maka di firman Tuhan katakan, utamakan Tuhan. Iya, kalau kita masih menoleh ke belakang, melihat sawah, melihat, bahkan dikatakan melihat keluarga kita tidak layak. Karena Tuhan mau dinomor-satukan. Seperti yang tadi, yang terutama, yang utama, Tuhan tidak mau diduakan. Ada satu kisah. Ini bukan kisah fiksi, tapi terjadi di suatu gereja. Saya tidak sebut namanya. Gereja ini sukses. Gereja ini berkembang pesat. Semua para pelayan Tuhannya mengambil bagian dengan semangat. Yang menjadi masalah, gereja ini disokong seorang donatur, dan donaturnya kebetulan seorang wanita. Dari tahun ke tahun gereja ini semakin maju dan semakin maju berkembang, sampai satu saat
donatur ini mengalami kondisi keuangan yang memburuk, dia mengalami kejatuhan, dan ini sangat berdampak pada gereja. Gembalanya mungkin berdoa, Tuhan kenapa sekarang keuangan gereja seperti ini? Si wanita ini pun juga akan berdoa, Tuhan kenapa aku jatuh? Singkat cerita, sampai ada satu hamba Tuhan dalam satu ibadah, dia mengatakan tentang apa yang dikatakan oleh Yesaya. Hamba Tuhan ini berkata, jangan sampai engkau menjadi berhala bagi umatku. Kelihatannya aneh, kelihatannya sesuatu tidak masuk akal. Ada dua pihak yang salah, jemaat gereja dan pendeta yang terlalu mengagung-agungkan, yang memberbahalakan donatur tersebut. Donatur menjadi berhala, bukan Tuhan yang menjadi Tuhan bagi mereka. Sehingga apa yang dikatakan donatur, gembalanya mengatakan iya, bukan mencari kehendak Tuhan, tapi apa yang dikatakan oleh donatur. Tuhan tidak mau orang-orang yang menjadikan seseorang berhala. Jangan sampai di sini juga memberhalakan seseorang. Jangan sampai kita mengidolakan seseorang sampai seperti orang dunia memberhalakan seorang artis. Ya. Pada saat itu donatur ini bertobat, mendengar firman Tuhan yang cukup keras, dia bertobat. Ya, dia katakan, Tuhan, kau gara-gara saya rencanamu gagal, ampuni. Dengan dia bertobat, dipulihkan dan dipulihkan. Dan ini keuangan, otomatis keuangannya menjadi pulih dan pulih. Itulah akibat kalau memberhalakan seseorang, dampaknya dahsyat. Bukan hanya hamba Tuhannya, bukan hanya jemaat yang biasa memperoleh sembako dan sebagainya, tetapi donatur pun dibikin bangkrut sama Tuhan. Seperti katakan, maka pengejarmu akan lebih tangkas, kuda-kuda mereka lebih cepat. Hari ini, kalau kita mulai memberhalakan, kalau kita sadar, kita bertobat, kita mau dipulihkan, ya. Anda mungkin tidak sanggup menghentikan badai, tapi pada waktu Anda bersikap tenang, pada waktu kita bersikap menunggu, menantikan Tuhan, maka kita beroleh kekuatan untuk melewati badai tersebut. Amin. Kata bertobat, berdiam diri berarti dengan kerendahan hati dan kejujuran memeriksa diri sendiri. Jika terdapat hal-hal yang mengganggu kesehatan hati dan jiwa, periksa diri. Kalau ada sesuatu yang mengganggu kesehatan jiwa, kita periksa diri. Ya, harus segera diobati. Yang mengganggu roh kita harus mengakui dengan jujur. Kita bertobat, kita memperbaiki, agar hati kita bersih, agar hati kita penuh dengan kelegaan. Ya. Untuk mengetahui mutu dari sesuatu, kita perlu uji. Ya, seperti kalau hukum,
melakukan uji tes madu, ada ujian. Madunya harus dites, ini asli atau tidak, ini murni atau tidak. Mungkin Mika pernah tahu karena pernah ada di tempat itu, ya. Uji tes keaslian. Bagaimana sesuatu makanan layak untuk dimakan atau tidak, ya. Dia juga untuk kelayakan, uji kelayakan. Sekarang guru aja uji, ada sertifikasi. Saya pun kena sertifikasi untuk menjadi pengurus di bank. Saya harus ujian ini, ujian itu. Bahannya yang pernah saya saksikan mungkin 3 bantal. Harus ujian. Periksa diri hati kita, apakah kita masih dalam relnya Tuhan atau kita sudah mulai keluar, ya. Kita seringkali lupa menguji kemurnian, keaslian, ketahanan, kekuatan, semua harus diuji. Tubuh pun kalau ada tanda-tanda tidak baik, kita pasti check up, medical check up. Kenapa? Apakah ada kolesterol, ada gula darah naik, ada ini itu, kita harus check up. Lebih cepat, lebih baik. Dan saat ini kita uji diri kita, apakah tetap kita dalam firman Tuhan, tegak dalam iman. Selidiki dirimu, supaya kita dengan bertobat, engkau akan mengalami kelegaan, engkau akan mengalami keselamatan. Dikatakan dengan tinggal tenang. Kembali tayangkan Rio, maka kamu akan diselamatkan, iya. Kamu akan dikuatkan. Jangan kamu tidak mau, jangan enggan, jangan menduakan Tuhan, karena kita bisa rapuh. Kita seringkali tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Kalau selama ini, kalau dulu kita pernah bagus, bukan berarti kita selalu bagus, bukan berarti kita sekarang pasti bagus. Tapi uji, apakah kita berdiam diri? Apakah kita bertobat? Karena kata bertobat ini sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Sekali tadi saya katakan, saya ini ya seperti ini. Kadang kalau sudah berpasangan, aku ini ya begini nih, kamu mau terima apa enggak? Itu kalau sudah suami istri. Coba kalau masih pacaran, yang di belakang jangan senggol-senggolan. Kalau waktu pacaran bisa menceritakan yang aslinya, mungkin tak jadi ya. Waktu pacaran semua indah, bukan semua indah pada waktunya, tapi semuanya indah, bahkan lebih indah dari warna aslinya. Fuji film deh. Hari ini biarlah kita mau bertobat, sehingga kita mengalami satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Hidup bukan teori, dan berdoa bukan hanya dengan kata-kata indah. Yang penting adalah percaya, sehingga kamu akan dikuatkan. Dalam bahasa Indonesianya, kamu akan diselamatkan. Iya, hidup oleh iman berarti sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Mungkin saatnya di saat sakit muncul suara, saya kok nggak bisa sembuh. Ada benjolan, aduh jangan-jangan. Stop pikiran yang jangan hidup oleh perasaan. Karena itu jangan enggan. Sekali lagi jangan enggan menerima undangan Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan di pagi ini. Saat ini kita berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Percaya Tuhan hadir di sini. Ambil air dari Tuhan.
Ambil dari sumurnya Tuhan. Ambil firman Tuhan yang memberi kelegaan. Iya, katakan aku menang, aku bebas, aku berhasil, aku sukses dalam doamu. Sehingga mujizat terjadi. Karena firman Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi melaksanakan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, rasakan capat Tuhan, rasakan kelegaan Tuhan. Kalau kita mengakui Tuhan, ya aku salah. Rasakan kelegaan Tuhan kalau kita mau mengakui Tuhan, ini aku apa adanya. Yesaya 30:16. Jadi saya kan bisa dibacakan dengan keras. Yesaya 30. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita mau berbahagia, nantikan Dia. Karena Tuhan sendiri juga menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ini janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. He so love you. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Sebab Tuhan Allah yang adil. Dia bukan manusia sehingga Dia tidak menepati janji. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya undang Bapak Ibu semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyi bareng kita. Satu-satunya yang bahwa Engkau satu-satunya Allah kami, satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya Juru Selamat kami, yang dapat kami andalkan, yang dapat kami percayai. Karena Engkau yang menjadi penyembuh kami, Engkau menjadi pemulih kami, sumber kedamaian, sumber pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kami boleh memasuki bulan Oktober. Biarlah kami memasuki bulan Oktober dengan penyertaan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, dan kami membawa berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami setiap umat yang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Anatori.
Kau yang memberkati menjamah sehingga boleh dia disembuhkan oleh karena domba Allah, oleh bilur-bilurmu, tanganmu menjamah Tuhan Tuhan, sehingga dia disembuhkan, dia dipulihkan dalam nama Yesus. Dan biarlah orang tuanya melihat, orang tuanya boleh mendekat terus pada Tuhan. Satu keluarga ini Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Keluarga ini menjadi anak Tuhan yang milik hamba-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami tidak tahu yang sakit yang lainnya Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tetap berlaku sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mau juga memberkati jemaat yang sudah memberikan persembahan, memberikan perpuluhan Tuhan. Oh yang memberkati mereka kembali. Tingkap-tingkap langit terbuka untuk anak-anak-Mu Tuhan. Sepanjang bulan Oktober kami tolak binatang pelahap, hancurkan dalam nama Yesus. Tidak ada dalam rumah tangga kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Memberkati setiap jemaat, baik yang dekat, yang jauh, yang melindungi. Malaikat-Mu beserta Tuhan, Immanuel Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari Minggu ini. Dan minggu-minggu ini Tuhan, kami merasakan berkat-Mu. Kami berdoa untuk Kongres Sinode Selasa dan Rabu, yang memberkati baik panitia, baik para penasehat yang bekerja untuk keperluan kongres ini Tuhan. Biarlah dia sebagai ketua umum yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menjadi pimpinan dari sinode bagi setiap gereja Kristen Baitani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pulang, kami membawa berkat, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kedamaian. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Lagi pujian, hormat kemuliaan, dalam kebenaran, di dalam hidupku, nyanyiku kasih nama, kita kau besar, yang ada, yang seperti-Mu Yesus, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Ibu Gembala untuk menyanyikan lagu kelegaan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah hari ini kita mau bertobat. Hari ini kita ada komitmen untuk tinggal diam, dan kamu akan diselamatkan. Kamu akan tinggal tenang. Ada komitmen untuk percaya, karena dengan percaya itulah kekuatanmu. Jangan sampai kita enggan, jangan sampai kita berkata, Tuhan cukup di sini, Tuhan ini aku, Tuhan aku tidak mau. Jangan sampai itu terjadi, dan jangan sampai kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita rapuh. Kita manusia yang sangat terbatas. Dikatakan dalam Yesaya 48 ayat 15, dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. luaskan
menghadapi masalah bukan dengan berdiam diri aja, tapi menantikan Tuhan dengan aktif, menantikan Tuhan dengan percaya, maka Tuhan berserang ganti kamu. Kita akan menghadapi gunung masalah seperti Goliat. Daud mendatangi Goliat dengan percaya. Pagi ini bangkitkan imanmu, lihatlah di dalam badai ada Tuhan, di dalam sakit ada kesembuhan, di dalam kesusahan ada penghiburan. Datang ke sumur Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Biarlah kalau kita lari, kita menuju hadirat Tuhan, bukan lari menghindari masalah. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan merasa lega. Kalau saat ini kau merasa lemah, biarlah katakan Tuhan, aku perlu kekuatan. Kalau kau sakit, Tuhan, aku mau kesembuhan yang daripadamu, bukan dari alternatif. Biarlah kau dipulihkan dari ekonomimu, dari kesehatanmu, untuk keluargamu, semua dipulihkan. Tapi kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kuda-kuda kita. Karena Tuhan, waktumu yang terbaik, waktumu waktu yang indah untukmu. Tidak pernah kau lalai janjimu. Yang besar menjadi masalah. Apakah kita sudah pernah bertobat? Biarlah kita mau mengambil air dari sumur ya Tuhan, dari Roh Kudus, dari firman Tuhan. Kita bagi berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita mau mendengar suara Tuhan, mendengar suaranya yang lembut, mendengar suaranya yang penuh dengan kasih. Tapi kita mau bertobat, kita harus melakukan kehendaknya. Cari wajah Tuhan, cari, nantikan Tuhan. Kalau saat ini, biarlah di depan kita ada, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Percaya, sakit apapun, kalau kita percaya, Tuhan katakan, ini biarlah penyakit itu tidak menghalangi kita, iman kita, bahwa Tuhan lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar. Sakit apapun, kolesterolmu, gulamu, sakit kepalamu, apapun, lehermu, pankreasmu, Tuhan yang menjamah. Katakan dengan iman, Yesus, aku berdoa.
saya beri kesempatan untuk bersama teduh, untuk berdoa. Kalau kau merasa salah, firman Tuhan hari ini katakan bertobatlah. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku salah, aku tidak sempurna, aku penuh kelemahan. Berdoa, berdoa. Ini aku Tuhan, ini anakmu. Lakukan perjamuan kudus. Kita satu pujian untuk menyambut perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, dapat tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu berarti memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya dapat berdiri. Saya sudah menerima Tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu berarti memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita memberkati roti yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita dan anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, layakkan kami, tahirkan kami, sehingga kami boleh mengikuti, melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Sehingga saat kami makan, saat kami minum dengan percaya, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ada jalan keluar daripada. Kami memberkati perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan, kita angkat roti yang sudah dipecah-pecahkan lebih tinggi dari kepala kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus sendiri yang dipecah-pecahkan? Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you. Terima kasih. Kita angkat cawan perjanjian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan perjanjian ini
yang adalah bukti kasih Kristus, darahnya tercurah bagi kita sehingga kita dibebaskan, kita diselamatkan, kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, syukur. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus. Biarlah kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu semua untuk boleh bangkit berdiri, kita akan nyanyi bareng kita. Satu-satunya yang Satu
satu-satunya Allah kami, satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami, yang dapat kami andalkan, yang dapat kami percayai. Karena Kau yang menjadi penyembuh kami, Kau menjadi pemulih kami, sumber kedamaian, sumber pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kami boleh memasuki bulan Oktober. Biarlah kami memasuki bulan Oktober dengan penyertaan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, dan kami membawa berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami setiap umat yang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak Tori, Kau yang memberkati, menjamah, sehingga boleh dia disembuhkan oleh karena domba Allah, oleh bilur-bilur-Mu, tangan-Mu menjamah Tori Tuhan, sehingga dia disembuhkan, dia dipulihkan dalam nama Yesus. Dan biarlah orang tuanya melihat, orang tuanya boleh mendekat terus pada Tuhan. Satu keluarga ini Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Keluarga ini menjadi anak Tuhan yang milik hamba-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami tidak tahu yang sakit yang lainnya Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tetap berlaku sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mau juga memberkati jemaat yang sudah memberikan persembahan, memberikan perpuluhan Tuhan. Oh yang memberkati mereka kembali. Tingkap-tingkap langit terbuka untuk anak-anak-Mu Tuhan. Sepanjang bulan Oktober kami tolak binatang pelahap, hancurkan dalam nama Yesus. Tidak ada dalam rumah tangga kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Memberkati setiap jemaat, baik yang dekat, yang jauh, yang melindungi. Malaikat-Mu beserta Tuhan, Immanuel Tuhan beserta kita, sehingga kami boleh menikmati hari Minggu ini dan minggu-minggu ini Tuhan kami merasakan berkat-Mu. Kami berdoa untuk Kongres Sinode Selasa dan Rabu, yang memberkati baik panitia, baik para penasehat yang bekerja untuk keperluan Kongres ini Tuhan. Biarlah dia sedang ketua umum yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menjadi pimpinan dari sinode bagi setiap gereja-gereja Kristen Baitani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pulang, kami membawa berkat, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kedamaian. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang percaya katakan